Apa, Mbak? Sebentar, saya kok merasakan ada sesuatu ya Mas Arya? Saya juga sedikit merasakan, Mbak Dewi. Oh, Dari awal. Sebentar Mas Arya. Tenang wahai makhluk. Tenang. Allah Akbar. langsung lebur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Dewi, dan ya nggak asing lagi ya, Mas Arya sama Mas Taufik. Betul. Betul. Oke, di kesempatan malam hari ini kita mau mengeksplor ya, Mas Arya. Betul. Ya, mau mengeksplor karena kita diutus sama Eyang Adimin Betul. buat Datang ke tempat ini. ya datang ke tempat ini. Terus juga kemarin udah ketemu sama ya Mas Arya? Ya mungkin bisa kita katakan sosok yang bersayap. Ya, saya betul. Dan beliau juga sudah menjelaskan panjang, Lur, mengenai apa yang sedang kita manahkan, yaitu risalah sang waktu. Mungkin tidak perlu dijelaskan lagi, teman-teman sudah mendengarkan langsung dari video yang kemarin gitu. Dan kenapa tujuan kita datang ke tempat ini kita masih belum tahu, Lur. Yang jelas mungkin ini bentuk pembelajaran untuk Mbak Dewi sendiri, untuk mengasah ya Mas Topik, Benar. yang dimana Mbak Dewi itu harus berlatih dan harus melakukan apa yang seperti kita lakukan setiap harinya seperti itu. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman juga hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin. Gimana perasaannya Mbak Dewi? Takutkah? Menyenangkankah? Ya, sudah sedikit menyenangkan ya Mas Arya, karena udah agak sedikit terlatih gitu. Ya, betul. Ya. Dan Jadinya sekarang lebih bersinar wajahnya Mas Arya. Iya. Luar biasa. Bersinar gimana? Murup gitu? Bukan seperti itu, maksudnya lebih ceria gitu, Mas. Oh iya. emang kemarin gimana Mas Taufik? Lebih terpuruk mungkin. Apa ya Iya. sih? Ya mungkin karena masih sedikit Ada pikiran ada kesana, ya, Mas? pikiran yang jenengan pernah, yaitu yang kemarin sama siapa itu Kiai Ali atau siapa. Iya. Oke, kita langsung saja Mas Topik. Nanti kalau ada pergerakan kita nyalakan kembali. Siap. Allah. Assalamualaikum. Coba tanyain Mbak Dewi. Assalamualaikum wahai makhluk. Siapakah dirimu? Kenapa engkau menghalangi perjalanan kami? Betul. Siapakah dirimu wahai makhluk? Allah Akbar. Awas. Hati-hati. Assalamualaikum. Kenapa kau tidak menjawab salam dari kami? Allah Akbar. Tolonglah makhluk. Niat dan tujuan kami itu bukan untuk mencari apa yang kau katakan itu. Allah Akbar. Mohon Mbak Dewi. Maju ke depan. Siapakah dirimu makhluk? Maju Mbak.
Diriku adalah penguasa tempat ini. Kalian mengganggu kenyamananku. Mengganggu. Mengganggu seperti apa maksudnya Tuan? Kalian datang dengan cara tiba-tiba. Apa yang kalian cari? Kami Nah, menjalankan amanah Tuan. nah. Mohon maaf Tuan. Jika memang tidak ada urusan dengan kami, silakan Tuan. Kami tidak ada urusan dengan Ini tempatku. Kenapa kau mengusirku? Siapa kau? Bukankah ini hutan bebas? Siapapun bisa ke sini. Tidak dengan kalian. Mbak Dewi, ke sini Mbak. Aku silakan. Saya melihat kalian membawa sesuatu. Apa yang kalian bawa? Kami nggak membawa apa-apa Tuan. Hanya penerangan saja ini. Tidak usah berbohong manusia. Was. Sepertinya dia tidak terima Mbak. Ya gimana ini Mas Taufik? Nggak tahu kita bawa apa sih, kan enggak kan? Iya kita nggak bawa Coba apa-apa. tanyakan. Yang kamu lihat itu apa? Yang kamu lihat apa wahai makhluk? Katanya kita membawa sesuatu. Percaya. Sebenarnya kalian itu siapa? Saya meyakini kalian bukan manusia biasa. Jangan-jangan kalian ada rencana busuk di tempat ini. Allah. Kami tidak ada rencana yang dengan maksud yaitu busuk ya. Kami ke hutan ini menjalankan amanah Tuhan. Amanah apa? Obat Tuhan. Wah. Kenapa kalian diam? Bismillahirrahmanirrahim. Coba tundukkan Mbak. Sesuai dengan kabar yang lain. Tundukkan. Alhamdulillah. Dekati Mbak. Kita tanya-tanya bentar. Mohon maaf Tuan. Yang seperti apa yang jenengan maksud bercahaya? Siapa sebenarnya? Kenapa kau bisa menundukkanku dan tidak bisa bergerak seperti ini? Ya, perkenalkan saya Taufik dan Raga, saudara saya yang sedang jenengan pinjam namanya Mas Arya. Dan di samping saya saudara saya namanya Mbak Dewi. Sebelumnya belum ada yang bisa melakukan seperti ini terhadap diriku. Tetap aja. Kami salah satu murid dari Tuan Guru makhluk, yaitu Tuan Guru Syekh Maulana Maghribi. Apakah jenengan mengenalnya? Benarkah? Benar Tuan. Mohon maaf jika diriku sedikit lancang terhadap kalian. Tapi jangan seperti itu Tuan. Kami hanya menjaga wilayah kami dari gangguan-gangguan manusia yang, sekali lagi diriku minta maaf. Baik Tuan. Jika memang kalian memiliki tugas di tempat ini, silakan lanjutkan. Allah. Tapi sepertinya ya memang salah satu sosok di sini itu memang menjaga wilayahnya. Dan kedatangan kami di sini kan memang mencurigakan mungkin ya Mas, malam-malam seperti ini gitu. Ya pastinya, apalagi kayak kita juga baru datang ke tempat ini juga. Jadi dikiranya macam-macam. Betul. Ya, yuk lanjut aja yuk. Itu kameranya dinyalain gak Mas Taufik? Ada apa Mbak? Sebentar. Saya kok merasakan ada sesuatu ya Mas Arya?
Saya juga sedikit merasakan Mbak Dewi. Allah, oh. Mas Arya, awas. Ini berdiri udah mulai peka. Sebentar Mas Arya. Ini Allah Akbar. Wah. Ada lagi nggak Mbak Dewi? Ya sebentar Mas Arya, ada lagi. Oh. Gimana Mbak? Awas, hati-hati Mas Arya. Oh. Topik terkagum-kagum ini. I love you. Kira-kira masih ada nggak Mbak Dewi? Kayaknya ada yang mau datang deh Mas Topik, Mas Arya. Ada yang mau datang. Mau datang siapa? Iya. Hah? Di sebelah mana Mbak Dewi? Saya malah sedikit kurang. Sebentar saya cek coba. Di sebelah mana Mbak? Coba kita ke sana. Oke. Assalamualaikum wahai makhluk. Siapakah dirimu sebenarnya? Minder aku Mas. Luar biasa. Akbar. Sepertinya mau menyerang kayaknya Mbak Dewi. Hati-hati Mbak Dewi. Allah Akbar. Hati-hati juga Mas Arya. Siap-siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Asik. Ini kalau dari energinya bukan seperti makhluk yang tadi kita temui. Beda lagi. Ini beda. Ini memang sudah mengincar kita sudah lama kayaknya. Mengincar? Iya. Kenapa Tuhan menyerang kami seperti ini? Assalamualaikum. Kalian mengetahui diriku. Apa maksudnya? Kau tadi mengatakan sedikit sudah mengincar, sudah lama. Apa maksudnya? Benar. Bukankah kalian manusia-manusia terpilih? Allah Akbar. Manusia terpilih bagaimana? Kita hanya manusia biasa. Baik, serahkan apa yang kalian bawa. Kami tidak membawa apa-apa. Allah Akbar. Kitab yang kalian bawa sudah diincar, tinggal mengambilnya. Oh, Allah. Kau menginginkan kitab? Astagfirullah. Untuk apa memangnya? Tentu saja untuk kekuatan manusia. Banyak menyerap ilmu dari kalian. Kau mengincar Allah Akbar. Ya, serahkan. Serahkan Allah. Tenang wahai makhluk. Tenang. Allah Akbar. Allah Akbar. Langsung lebur. Sudah. Fik. Aduh. Oh. Allah Akbar. Waduh. Hebat ini Mbak Dewi. Mas Topik nggak kenapa-kenapa? Enggak Mbak. Masa baru gini doang lenyap, Sakit pada aku ya. lenyap itu makhluknya. Luar biasa. Mas. Duduk dulu, Pak. Duduk dulu.
Coba ketemu nih, Mbak. Apa Mbak Dewi kayaknya ingin apa? Kenapa? Ini kok saya kenapa ya Mas Arya? Kenapa emang? Kenapa apanya? Ya saya kayak merasa apa? Kamu bisa seperti itu gitu? Itu gimana ya Mas Arya? Aduh, saya kurang paham kalau masalah seperti itu ya. Jadi Mbak Dewi ini merasa sedikit kagum dengan apa yang Ya, Mbak Dewi lakukan mungkin Lur. Kami Seperti itu ya. Iya, Mas. Apa? Bingung. Iya. Apa mungkin memang ini memang karomah dari risalah sang waktu? Kita mungkin ya kita nggak tahu juga. Mungkin. Soalnya Lur, Mbak Dewi ini bisa sampai merasakan sesuatu hal yang tidak terlihat. Bahkan tadi makhluknya, ketika Mbak Dewi mengulurkan tangan itu makhluknya langsung takut, bahkan langsung lenyap dalam sekejap. itu juga saya bingung tadi Mas Arya. Allah. Bingung tapi sadar. Tapi sadar, tapi kayak ada yang menggerakkan. Iya, ada yang menggerakkan situ. Oh. Dan mungkin kenapa kok makhluk tersebut bisa langsung lenyap, karena mungkin memang tujuan dari makhluk itu kan tidak baik. Mungkin kalau tujuan makhluk itu baik, tidak mungkin langsung seperti itu Mas Topik. Benar. Allah Akbar. Ya mungkin ini suatu karomah buat Mbak Dewi sendiri. Kenapa kok sampai yang ngadimin menunjuk Mbak Dewi menjadi cucunya? Ya mungkin karena kayak gitu ya Mas Topik. Benar. Kita juga kurang paham sih, tapi ya Ada kelebihan yang kita tidak tahu ya. iya seperti itu. Dan saya yakin ini juga kayaknya sih juga karomah dari kitab itu sendiri Mbak Dewi. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Oke, yuk. Pokoknya kita cari titik kenapa kita sampai diarahkan ke sini gitu. Harus. Oke. Bentar. Saya merasakan ada hawa keberadaannya sangat dingin ini. Apa, Mas? Saya kurang paham. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Duduklah terlebih dahulu manusia. Allah. Bentar ya Tuhan. Saudara saya silau. Mohon maaf Tuhan, jenengan siapa dan dari mana? Diriku adalah Salman Al-Hakani, salah satu utusan dari perjalanan panjang Nabiullah Khidir La alaihissalam. haula wala quwata illa billah. Nggih, Tuhan. Diriku telah diperintahkan untuk menunggumu. La haula wala quwata illa billah. Nggih, baik Tuhan. Kami sudah berada di sini. Itukah risalah sang waktu? Allah Akbar. Nggih, benar Tuhan. Kitab yang ditulis oleh manusia yang memahami bahwa kehidupan bukan sekedar perjalanan tubuh, melainkan perjalanan ruh menuju pengenalan terhadap Tuhannya. Subhanallah. Sebelumnya diriku tidak pernah melihat cahaya seperti itu, sedekat ini. Ketahuilah, wahai pembawa amanah, risalah sang waktu bukan kitab yang lahir dari ilmu biasa. Ia lahir dari kesunyian yang panjang, lahir dari hati yang dihancurkan berkali-kali oleh kehidupan, hingga akhirnya hanya menyisakan ketulusan. Nggih Tuhan. Dan manusia bernama Probo
Ia dipilih bukan karena paling sakti, bukan pula karena paling alim, melainkan karena ia pernah kehilangan dirinya sendiri, lalu menemukan Tuhan di antara kehancuran itu. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Banyak manusia mencari Tuhan di tempat-tempat yang tinggi. Padahal seringkali Tuhan memperlihatkan cahayanya justru di saat manusia jatuh paling dalam. Itulah yang dipahami oleh Probo. Itulah sebabnya risalah Sang Waktu terasa hidup. Karena kitab itu ditulis bukan dari hafalan, melainkan dari perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa. Benar. Nggih, Tuan. Nabiullah Khidir pernah berkata, manusia yang paling dekat dengan kebenaran bukanlah yang paling banyak berbicara tentang langit, melainkan yang paling mengenal gelap di dalam dirinya sendiri. Nggih, Tuan. Dan Probo memahami kalimat itu karena ia pernah berjalan melewati lorong-lorong batin yang bahkan membuat banyak manusia kehilangan akalnya. Tetapi ia kembali, dan ketika ia kembali, ia membawa risalah Sang Waktu. Nggih, Tuan. Ketahuilah, risalah Sang Waktu bukan kitab tentang masa lalu, bukan pula kitab tentang masa depan. Ia adalah kitab tentang keadaan manusia. Karena waktu sebenarnya hanyalah cermin. Yang tua akan melihat penyesalan, yang muda akan melihat kesombongan, yang haus dunia akan melihat ketakutan, dan yang mencari Tuhan akan melihat jalan pulang. La haula wala quwwata illa billah. Manusia selama ini salah memahami waktu. Mereka mengira waktu berjalan meninggalkan mereka. Padahal sesungguhnya manusialah yang berjalan meninggalkan dirinya sendiri. Mereka mengejar dunia hingga lupa mendengar suara hatinya. Mereka mengumpulkan pujian hingga lupa memperbaiki jiwanya. Mereka sibuk mempercantik wajahnya, namun membiarkan ruhnya kelaparan. Dan ketika usia mulai memutih, barulah mereka sadar bahwa waktu tidak pernah bisa dibeli kembali. Allah Akbar. Karena itulah risalah Sang Waktu dibuat, diturunkan kepada manusia, agar manusia tidak hidup seperti daun kering yang terombang-ambing oleh angin dunia. Kitab itu mengajarkan bahwa hidup harus memiliki arah. Dan arah tertinggi manusia bukan dunia, melainkan pengenalan terhadap Tuhannya. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Diriku bisa merasakan bekas tangisan di dalam kitab tersebut. Bekas sujud panjang. Bekas doa-doa yang dipanjatkan dalam malam penuh kehancuran. Kitab itu menyimpan nafas ruhani dari penulisnya. Itulah sebabnya tidak semua manusia mampu membacanya. Sebagian akan menganggapnya hanya tulisan, sebagian akan merasa takut, dan sebagian lagi akan menangis tanpa mengetahui sebabnya. Karena risalah Sang Waktu tidak berbicara kepada akal semata. Ia berbicara kepada ruh. Wahai pembawa amanah, Nggih, Tuan. ketahuilah, manusia yang tidak mengenal dirinya akan diperbudak oleh waktunya. Allah. Ia akan hidup dalam ketakutan. Takut miskin, takut hina,
takut kehilangan, bahkan takut mati. Allah. Padahal ketakutan terbesar manusia sebenarnya adalah ketika ia hidup jauh dari Tuhannya. Nabiullah Khidir mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah jembatan tipis di atas lautan yang sangat luas. Dan kebanyakan manusia sibuk menghias jembatan itu, hingga lupa tujuan akhir perjalanannya. Namun, risalah sang waktu tidak mengajarkan manusia untuk membenci dunia. Tidak. Kitab itu justru mengajarkan manusia agar dunia tetap berada di tangannya, bukan di hatinya. Karena hati yang dipenuhi dunia tidak akan mampu menampung cahaya. Sedangkan hati yang dipenuhi cahaya akan mampu melihat hikmah bahkan di balik penderitaan. Ketika manusia menangis karena kehilangan, risalah sang waktu mengajarkan bahwa mungkin Tuhan sedang membersihkan tempat hatinya agar cahaya bisa masuk. Ketika manusia dihancurkan oleh ujian, kitab itu mengajarkan bahwa mungkin Tuhan sedang mematahkan kesombongan yang selama ini menutup matanya. Dan ketika manusia merasa sendirian, kitab itu mengingatkan bahwa terkadang kesendirian adalah cara Tuhan agar manusia mendengar suara jiwanya sendiri. Siapa namamu? Nama saya Dewi, Tuan. Dewi. Iya. Dan kalian, jagalah kitab itu, karena zaman ke depan akan dipenuhi manusia yang pandai berbicara, namun kosong hatinya. Mereka akan menjual ilmu demi pujian. Mereka akan memakai agama demi kedudukan. Mereka akan mengaku mencari Tuhan, padahal yang mereka cari hanyalah pengakuan manusia. Dan pada masa itulah, risalah sang waktu akan menjadi sangat berharga. Karena kitab itu tidak mengajarkan manusia menjadi besar di mata dunia, melainkan menjadi hidup di hadapan Tuhannya. Nabiullah Khidir pernah berkata, jika manusia kehilangan cahaya hatinya, maka seluruh dunia tidak akan mampu menerangi hidupnya. Begitu. Dan risalah sang waktu adalah serpihan cahaya itu. Ia ditulis agar manusia tidak sepenuhnya tenggelam dalam gelap zaman. Pada akhirnya, manusia tidak akan diingat karena hartanya, tidak pula karena namanya, melainkan karena cahaya yang berhasil ia tinggalkan di hati manusia lain. Dan risalah sang waktu adalah cahaya yang dititipkan langit kepada manusia, agar manusia tidak lupa jalan pulangnya menuju Tuhan. Ketahuilah, tidak semua kitab ditulis untuk dibaca. Sebagian kitab ditulis untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Dan risalah sang waktu adalah salah satunya. Ia bukan sekedar kumpulan nasihat, bukan pula sekedar hikayat perjalanan rohani, melainkan denyut kesadaran yang dititipkan kepada manusia agar mereka tidak sepenuhnya tenggelam menjadi makhluk dunia. Karena ketika manusia terlalu lama mencintai dunia, mereka perlahan melupakan langit. Dan ketika manusia mulai melupakan langit, hatinya akan dipenuhi suara-suara kosong yang membuat hidup terasa berat meski dipenuhi kemewahan.
Ingat, manusia yang paling miskin bukan yang tidak memiliki harta, melainkan yang kehilangan cahaya di dalam hatinya. Dan kitab Risalah Sang Waktu ditulis untuk menjaga cahaya itu tetap hidup. Ia adalah pelita kecil bagi manusia yang berjalan di zaman penuh kabut. Karena akan datang masa ketika manusia tidak lagi bingung membedakan siang dan malam, melainkan bingung membedakan kebenaran dan kepalsuan. Mereka akan tertawa di atas penderitaan sesamanya. Mereka akan memuji kebohongan karena terlihat indah. Mereka akan menjadikan kesombongan sebagai kemuliaan. Dan pada masa itu, risalah Sang Waktu akan terasa seperti suara asing. Karena kebenaran selalu terdengar asing di telinga manusia yang mencintai kepalsuan. Ketahuilah wahai kalian semua, kitab itu tidak lahir dari pena yang mengejar kemasyhuran. Probo menulisnya dalam keadaan dirinya telah dibersihkan oleh penderitaan. Dan penderitaan adalah madrasah yang tidak pernah berdusta. Karena manusia seringkali baru mengenal dirinya sendiri ketika hidup menghancurkan kesombongannya. Itulah sebabnya risalah Sang Waktu terasa begitu hidup. Sebab setiap kalimatnya berasal dari luka yang telah berubah menjadi hikmah. Setiap lembarannya berasal dari tangisan yang telah berubah menjadi doa. Dan setiap nasihatnya berasal dari perjalanan panjang seorang manusia yang pernah jatuh, lalu bangkit sambil membawa cahaya. Banyak manusia mengira cahaya Tuhan hanya turun kepada mereka yang hidup dalam ketenangan. Padahal seringkali cahaya terbesar justru turun kepada hati yang telah remuk namun tetap bersujud. Dan Probo memahami rahasia itu. Itulah sebabnya para penjaga langit mengenalnya. Karena tidak semua manusia mampu tetap mencintai Tuhan setelah dihancurkan oleh kehidupan. Tetapi Probo tetap berjalan, dan dari langkah itulah risalah Sang Waktu terlahir. Ketahuilah, risalah Sang Waktu bukan kitab untuk membuat manusia merasa suci. Tidak. Kitab itu justru akan memperlihatkan betapa kecilnya manusia, betapa lemahnya dirinya, betapa rapuh hatinya, dan betapa sering ia tertipu oleh bayangan dunia. Namun, dari kesadaran itulah manusia akan mulai mengenal Tuhannya. Karena manusia yang merasa dirinya selalu benar tidak akan pernah menemukan cahaya. Hanya hati yang mau merendah yang mampu menerima kebenaran. Jagalah ia, karena di zaman mendatang manusia akan kehilangan arah bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena matinya nurani. Dan ketika nurani telah mati, maka manusia akan terlihat hidup meski sebenarnya jiwanya telah lama tenggelam. Namun, selama risalah Sang Waktu masih dijaga, selama itu pula cahaya untuk kembali pulang masih akan tetap ada bagi umat manusia. Dan untukmu, Dewi, Gituan. mungkin kau sedikit bertanya di dalam hatimu mengenai apa yang telah kau lakukan tadi. Itu adalah suatu bentuk karomah dari risalah Sang Waktu yang telah melekat ke dalam
hatimu. Jadi, jagalah dengan baik cahaya itu. Pergunakanlah dengan kebaikan. Jangan sampai kau pergunakan untuk hal-hal yang buruk di dirimu sendiri. Baik Tuan. Baiklah, tugasku telah selesai. Diriku akan kembali ke tempatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya tadi alhamdulillah ada utusan dari Nabiullah Khidir Mas. Allahu Akbar. Berarti Namanya mungkin Tuan Salman Al Hakani kalau nggak salah ya. Al-Haqqani. Berarti mungkin memang tujuan kita datang ke sini mungkin itu. Ini mungkinnya. Soalnya tadi memang sangat hawanya itu adem sekali lur. Banyak sekali pesan untuk Mbak Dewi juga dan untuk kita semuanya juga Mas Arya. Untuk menjaganya. Menjaganya apa Mas? Iya, itu risalah sama waktu Mas Arya. Oh. Ya mungkin teman-teman sudah mendengarkan langsung nih tadi percakapannya. Saya kurang sedikit memahami karena posisi Tidur biasa tidur. jadi monggo lur mungkin masih butuh bimbingan hidup di dalam diri jenengan gitu. Ada kitab risalah sang waktu yang mungkin bisa dimaharkan gitu. Dan maharnya itu 2 juta dan masih ada. Kita sama-sama belajar sedulur. Jujur saya juga belajar, Mbak Dewi juga belajar, Mas Topik juga belajar. Benar. Karena memang apa yang kita rasakan sedulur, setelah kita membuka dari halaman satu ke halaman berikutnya, kita baca itu memang di dalam hati kita itu sangat terasa ada ketenangan tersendiri sedulur. Bahkan yang kita rasakan itu seperti ada sesuatu hal yang masuk seperti itu. Jadi monggo yang mungkin memang terarahkan ya Mas Topik, terketuk hatinya, bisa dihubungi nomor yang ya ada di sini. betul. Gimana ini? Kita berarti kembali dulu atau kemana? Mungkin kembali dulu, mungkin nanti kalau ada sesuatu yang apa kita nyalakan hati dulu. Oke siap, ayo.